Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Jemaat The Chosen dimanapun berada, senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, merayakan hari spesial, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Mari yang percaya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami hanya bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang spesial. Kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Itu berarti ada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat luar biasa buat hidup kami. Dengan apa kami balas Tuhan, selain mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Bila ada kuasa iblis yang akan mengganggu kami, usir, kami tolak hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersorak-sorai, karena Dia sudah bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Mari katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari lebih lagi katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, mari bernyanyi untuk Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lagi katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Sungguh kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Engkau sudah bangkit dari maut. Mari kita bersuka cita bagi hari ini.
setiap kita. Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengalahkan maut, membawa kemenangan untuk setiap kami. Dengan apa kami membalas Tuhan? Selain memuji meninggikan Engkau, melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah
baik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari buka hatimu akan suaramu. Dia sudah bangkit untuk memberikan kemenangan untuk setiap kita yang percaya. Dengan apa kita balas selain memuji, meninggikan Tuhan. Mari pribadi, lepas pribadi datang pada Tuhan menyembah. Haleluya. Rasakan kasih-Nya menjamah setiap kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Ramaya la 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 la. Sikiara wara 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 si. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Seberapa saudara pagi hari ini yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Sungguh Dia Allah yang ada untuk kita semua. Janji Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi yang lain. Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita semua. Dia bangkit memberikan kekuatan, memberikan kehidupan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk bukti kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau disalibkan untuk menyelamatkan setiap kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi dengan iman katakan karya terbesar
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa. Engkau yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Engkau rela mati bagi kami. Tapi Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup, Engkau hidup. Karena itu Tuhan kami bersuka cita. Kami tidak takut menjalani hidup kami. Karena Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami dengan penuh kerinduan untuk firman-Mu diberitakan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang akan menyatakan kebenaran bagi jalan hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh menghidupi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi juga kami semua yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kepada kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, The Chosen Community, Shalom. Kita bersuka cita pada hari ini karena Tuhan yang kita sembah hidup, Tuhan yang kita sembah berkuasa. Amin. Nah, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapan hati kita semua, tujukan perhatian penuh kita kepada hamba-Nya yang sudah diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Teresia Enawati. Tuhan berkati. Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan pada minggu ini. Minggu yang spesial bagi seluruh umat Kristiani. Yaitu kita semua merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang terjadi di seluruh dunia, kiranya kebangkitan Kristus pada waktu kita sedang merayakan hari ini membuat kita bertambah semangat. Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit itu, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kita satu pengharapan bahwa tidak selamanya kehidupan kita di dunia ini mengalami penderitaan dan masalah. Suatu saat pasti segala sesuatu akan indah pada waktunya. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan berhubungan dengan Paskah dengan tema sama-sama selamat. Saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu saya dan suami dan anak-anak kami pergi ke supermarket. Di dalam mobil seperti biasa kita bercakap-cakap, dan pada waktu sampai di parkiran semua mau turun. Betapa kagetnya suami saya, dia menyadari bahwa saya tidak pakai masker. Semua kita pakai masker, hanya dia yang tidak pakai masker. Nah saudara, saya marah, ngomel, anak-anak juga ngomel dan mengatakan, kenapa selalu lupa? Karena ini bukan kejadian satu kali, ini saja saudara, hampir sering dia lupa. Nah saudara, semua kita marah. Lalu suami saya juga tidak mau kalah, dia membela dirinya saudara. Dia katakan, loh kalian ngobrol sama papi. Dia juga nuding saya, kamu ngobrol sama saya di dalam mobil, kok tidak melihat saya tidak pakai masker? Nah saudara, dengan kejadian itu akhirnya kita memutuskan, suami saya tinggal dulu di mobil, lalu kami membeli masker di gerai supermarket itu. Nah, lalu akhirnya kita bisa masuk bersama-sama. Saudara, sambil belanja, saya merenungkan apa kata-kata suami saya tadi. Kalian bersama dengan saya, kalian melihat papi ini tidak pakai masker, kok diam saja? Dan saya merasa tertegur, saudara. Saya merasa salah. Iya ya, ternyata saya juga lupa bahwa dia tidak pakai masker. Padahal kami berhadapan berbicara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Padahal saling mengingatkan itu sangatlah penting. Supaya apa? Supaya ketika semua orang memakai masker, semua akan selamat. Saudara, pada masa-masa pandemi ini, masker adalah barang yang wajib digunakan oleh siapapun. Anak kecil, orang yang sudah dewasa,
orang yang sudah tua, pemerintah sekalipun, pejabat, orang miskin, orang kaya, semua harus pakai masker. Dan jika tidak memakai masker akan kena sanksinya, baik dari masyarakat maupun juga dari pemerintah. Saudara, seperti kejadian yang baru-baru ini viral di Singapura, saya melihat satu video, saudara. Ada seorang wanita sedang berjalan berbelanja di depan pertokoan, ya saudara. Dan ternyata wanita ini tidak pakai masker. Lalu dia ditegur oleh petugas keamanan yang ada di sana, tapi dia membantah, saudara. Ya, dia tidak mau memakai masker. Dan setelah berdialog begitu lama dan wanita ini tetap tidak mau memakai masker, akhirnya petugas keamanan ini memborgol wanita ini dan membawa ke suatu tempat untuk diamankan dan untuk diberi sanksi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengerikan bukan? Jika kita tidak saling menegur satu dengan yang lain dan mengingatkan satu dengan yang lain, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, betapa pedulinya pemerintah kita akan bangsa Indonesia, akan kesehatan bangsa Indonesia, supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini, saudara. Sehingga berkali-kali pemerintah menghimbau agar selalu kita memakai masker, mengingatkan, baik itu lewat televisi, lewat apapun juga, saudara. Diingatkan, dan juga kita diingatkan selalu menjaga jarak, kita diingatkan selalu mencuci tangan supaya kita terhindar dari penyakit ini. Dan jika kita sehat, orang-orang di sekeliling kita juga sehat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengingatkan atau menegur orang lain itu, orang yang lalai dan tidak taat hukum, itu bukan tugas pemerintah saja. Itu juga tugas sesama warga negara Indonesia, sesama warga negara yang baik, saling menegur dan saling mengingatkan. Nah, jika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, demikian juga di dalam kehidupan sesama anak Tuhan, saudara. Kehidupan sesama orang Kristen, kita juga harus saling menjaga, saling menegur, saling mengingatkan. Terutama jika sesama kita, jika orang-orang di sekitar kita itu melakukan pelanggaran berat yang berujung pada kematian kekal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar apakah kita memang harus diperlukan untuk menegur dan mengingatkan orang-orang berdosa yang notabene-nya, ya saudara, bukan saudara kandung kita, atau mungkin bukan orang yang terdekat dengan kita. Mari kita belajar saat ini, saudara. Kita belajar tentang apa yang firman Tuhan katakan lewat Yehezkiel. Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan. Ayat 16, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 20, saudara. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati di dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Saudara, Allah mengutus, tepatnya Allah memilih Yehezkiel sebagai penjaga bagi bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus dijaga?
Mereka bukan anak kecil lagi, saudara. Mereka sudah banyak mengenal asam, mengenal garam, ya, merasakannya, mujizat Tuhan. Mereka sudah tahu siapa Allah yang mereka sembah. Tapi Allah tetap mengutus Yehezkiel untuk menjaga bangsa ini. Saudara, kenapa? Karena Allah tahu bangsa Israel adalah bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu membuat Allah kecewa dan membuat Allah sedih. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yehezkiel ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Pada waktu itu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babilonia dan Babel, dan Yehezkiel pun ada di tengah-tengah mereka. Maksud Tuhan menempatkan Yehezkiel di sana karena Allah mengasihi bangsa Israel. Allah tidak ingin bangsa Israel jatuh mati konyol, saudara, di tengah-tengah pembuangan di Babel. Allah ingin bangsa Israel bertobat. Oleh sebab itu Allah mengutus Yehezkiel, jaga bangsa ini. Bagaimana cara Yehezkiel menjaga bangsa ini? Yaitu dengan cara menegurnya, memperingatkan, menghibur bangsa ini atas nama Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tugas Yehezkiel sebagai nabi, sebagai penjaga bangsa Israel itu juga berlaku bagi kita, bagi saudara, bagi saya sekarang, ketika kita saat ini ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak orang berbuat dosa tapi tidak merasa berbuat dosa. Saudara, kita akan lanjutkan. Saya katakan di sini bahwa kita memang dipilih Allah untuk menjadi penjaga bagi dunia ini. Saudara, kita lihat lebih lanjut lagi. Lalu siapa yang kita jaga? Nah, kalau Yehezkiel menjaga bangsa Israel, yang kita jaga siapa? Kita lihat dulu di sini, saudara. Israel dalam arti secara rohani adalah sesama kita. Jadi Israel itu secara rohani artinya adalah sesama kita. Siapa sesama kita? Itu bisa keluarga kita, anggota keluarga kita. Sesama kita bisa rekan pelayanan kita di gereja. Sesama kita bisa sahabat atau rekan bisnis, rekan kerja. Dan mungkin juga sesama kita adalah pemerintah kita. Nah saudara, inilah tugas kita sebagai orang percaya yang dikehendaki Allah. Kita menjadi penjaga sesamanya. Tepatnya saya katakan, kita saling menjaga sesama kita sesuai yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana caranya kita menjadi penjaga sesama kita? Saudara, yang pertama, cara yang pertama yaitu dengan cara menegur orang jahat supaya bertobat. Saya ajak saudara baca lagi dalam Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19 dan simak baik-baik saudara ayat ini, ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi ayat 19, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara, lihat di sini, kenapa kita harus menegur orang jahat? Ada dua sebab, saudara. Kalau kita melihat orang jahat, kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh menganggap itu bukan urusan saya. Itu bukan kapasitas saya untuk menegur. Tuhan katakan, jika kita melihat orang jahat, dan Tuhan katakan orang jahat ini pasti dihukum mati, kita tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa memperingatkan orang jahat itu, dan orang jahat itu mati karena kejahatannya, firman Tuhan katakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi saudara, kita tidak bisa cuek di dunia ini. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap, aku tidak mau berurusan dengan orang ini. Biarlah kalau mati, biarlah dia mati. Tuhan katakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawa orang ini atas engkau. Nah saudara, jika orang jahat ini kita sudah peringatkan saudara, dan ia tidak mau berbalik dari kejahatannya,
hidupnya tetap jahat, saudara. Kita sudah peringatkan, kita sudah tegur berkali-kali, tapi hidupnya tetap jahat, bebal, istilah Alkitab. Firman Tuhan katakan, orang ini biarkan mati dari kesalahannya. Tetapi engkau, saudara, yang sudah menegur dan memperingatkannya atas nama Allah, engkau akan selamat. Amin, saudara. Inilah cara kita menjaga sesama dan juga menjaga diri kita supaya selamat. Nah, saudara, cara yang kedua menjaga sesama yaitu kita memperingatkan orang benar yang murtad. Apakah orang benar tidak bisa berbuat dosa? Masih bisa, saudara. Apakah orang benar tidak bisa murtad? Sangat bisa. Itu terjadi di sini. Kita lihat dalam Yehezkiel 3 ayat 9 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya. Nah, perhatikan, jika orang benar berbalik dari kebenarannya, baik sengaja atau lupa, murtad, saudara, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Perhatikan, saudara, jika kita lihat orang benar, sesama rekan pelayanan kita, sesama orang Kristen, orang benar, berarti orang di dalam lingkungan kita sendiri. Mungkin juga dia hamba Tuhan, mungkin juga dia gembala senior kita. Jika berbuat curang, kata Tuhan, dan dalam kecurangan itu dia pasti mati, tapi kita diam saja. Kita melihat ada sesama hamba Tuhan, sesama teman berbuat selingkuh, mencuri, saudara. Kita diam saja karena takut. Firman Tuhan katakan, engkau tidak memperingatkannya, orang ini mati, dan kita juga akan dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan. Jadi, saudara, ini akibat kalau kita tutup mulut dan tidak mau menegur sesama. Ayat 21, tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang dia tidak berbuat dosa, dia bertobat, orang benar itu akan hidup. Perhatikan selanjutnya, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika orang benar ini setelah ditegur dia mau terima teguran kita, kita akan juga selamat, dia juga selamat. Saudara, jika orang benar ini tidak mau menerima teguran kita, biarlah dia binasa, tapi kita sudah melakukan tugas kita, kita akan selamat. Tetapi jika orang benar ini berbuat salah, kita hanya diam saja, tidak berbuat dan tidak menegur kesalahannya, dia binasa, kita akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kedua hal ini, saudara, kita menegur orang jahat supaya bertobat, kita menegur, memperingatkan orang benar yang murtad supaya bertobat, jika kedua hal ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara, bukan saja Anda selamat, mereka juga akan selamat, sama-sama selamat. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan? Bukankah untuk itu Yesus mati di kayu salib, menyelamatkan seluruh isi dunia? Yang percaya kepadanya akan beroleh hidup. Bukankah untuk itu Yesus hidup, supaya ketika dia hidup, dia bangkit, dia memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menegur dan memperingatkan seseorang, saudara-saudara kita, bukanlah tugas pengkhotbah saja, bukan tugas hamba Tuhan yang berdiri di mimbar saja. Tetapi saya ingin katakan, menegur, memperingatkan orang-orang karena dosa, itulah suara kenabian di akhir zaman ini, yang harus dilakukan dengan gencar oleh setiap orang Kristen. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ingat, tugas nabi itu bukan hanya sebagai pembuat mujizat. Tugas nabi itu bukan hanya bernubuat. Tugas nabi yang benar adalah menegur orang, memperingatkan orang, supaya orang berdosa berbalik kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menyuarakan suara kenabian di akhir zaman ini, saudara, supaya makin banyak orang percaya kepada Injil, supaya makin banyak orang yang dulu mati karena dosa, hidup, dibangkitkan seperti Yesus bangkit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masalahnya adalah tidak semua orang suka ditegur, bukan?
Ya saudara, tidak semua orang suka ditegur. Tidak semua orang suka diperingatkan. Saudara, Yehezkiel pun demikian. Yehezkiel seperti musuh bagi bangsa Israel. Semua orang besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau tidak, semua hampir memusuhi Yehezkiel. Karena dia bersuara keras, dia bersuara lantang menegur setiap dosa-dosa yang ada. Yehezkiel banyak mendapat musuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun saya beritahu, siap-siap saudara. Ketika kita menyuarakan suara kenabian ini, kita siap-siap akan mendapat musuh. Mungkin dari sahabat kita yang sahabat dekat kita akan menjadi musuh bagi dia. Mungkin bagi keluarga kita, bagi rekan sepelayanan kita, mungkin bagi rekan bisnis kita, saudara. Kita akan jadi musuh karena kita memperingatkan dosa-dosa mereka. Tetapi saudara, saya ingin katakan, itulah pilihan kita sebagai orang percaya. Apakah kita mau melakukan kehendak Allah? Apakah kita mau menyenangkan hati Allah atau menyenangkan hati manusia? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari saudara bisa memilih sikap mana yang harus saudara pilih untuk melakukan kehendak Allah, untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan Yesus yang sudah mati bagi kita. Saudara, kalau saya ingin bertanya, enak ditegur atau enak menegur? Saudara bisa jawab. Kalau saya menjawab, memang kedua-duanya sama-sama tidak enak, saudara. Tapi sebagai orang percaya kita harus punya sikap mau menegur dan mau ditegur. Nah, sebagai orang yang ditegur, saudara, jika saat ini saudara tertegur oleh firman Tuhan, atau kemarin minggu lalu, atau kemarin atau pagi tadi saudara renungan, saudara tertegur dengan firman Tuhan, atau mungkin saudara pernah ditegur oleh saudara, sahabat, oleh siapa hamba Tuhan yang lain, ini harus kita miliki sikap ini, saudara. Kita harus bersyukur. Ada yang menegur, ada yang memperhatikan kita, ada yang mengasihi kita. Kita harus rendah hati menerima. Memang itu kita salah. Kita harus berubah. Jangan pernah membenci orang yang menegur itu. Karena teguran itu adalah suara Allah untuk kebaikan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya pernah ditegur oleh anak-anak saya ketika kami pergi ke suatu tempat dan ternyata saya sendiri tidak pakai masker, saudara. Dan saya ditegur, tapi saya tidak marah. Kenapa? Karena saya selalu bawa stok masker di tas, saudara. Jadi nggak perlu marah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang ditegur memang tidak enak. Apalagi yang ditegur itu lebih tua dari yang menegur. Sangat tidak enak. Tapi kita yang ditegur, mari saudara, dengan rendah hati berkata, terima kasih, aku mau berubah, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana kalau Anda sebagai orang yang menegur? Yaitu kita harus melakukan ini dengan kasih, saudara. Jangan kita lakukan ini dengan kesombongan. Kita harus melakukan dengan bijaksana. Kita harus melakukan dengan penuh hikmat. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Jika kita dipakai Tuhan untuk menegur seseorang, saudara, ingat, kita harus berkaca dulu. Hidup kita sudah benar apa belum? Hidup kita sudah sempurna atau belum? Kita tegur sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan. Saudara, tegur dengan penuh hikmat, harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan pernah sungkan menegur seseorang, apalagi itu mungkin senior kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ini kuncinya, saudara. Keberanian kita timbul karena kita punya kunci. Kita melakukan sesuatu karena kita lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Nah, saudara, Rasul Paulus pernah menegur Petrus ketika Petrus yang adalah rasul senior berbuat kesalahan. Karena Paulus tahu maksud saya, Petrus bersalah. Dan akhirnya Paulus menegur. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat
keberanian Paulus, karena dia memang menegur berdasarkan firman Tuhan. Paulus pernah menegur orang kaya, saudara. Orang kaya yang mensupport pelayanannya. Orang kaya yang membantu pelayanan Paulus. Dia bernama Filemon. Paulus menegur dia, memberi surat dan mengatakan bahwa, Filemon, kalau bisa aku minta dengan amat sangat, jangan hukum budak yang sudah lari daripadamu. Beri dia kasih. Kalau perlu, kata Paulus, aku akan kembalikan semua apa yang sudah engkau berikan kepadaku, asalkan engkau mengampuni budak itu. Oh, Paulus memiliki hati yang luar biasa, saudara. Dia tidak sungkan sekalipun itu orang kaya, orang yang pernah mensupport kehidupan pelayanannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus lebih takut pada Tuhan daripada orang kaya, saudara. Camkan ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yohanes Pembaptis pernah menegur Raja Herodes dengan keras. Karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya. Dia berselingkuh dan mengambil istri saudaranya sendiri. Dan sampai pada akhir hidup Yohanes, Herodes sangat membenci Yohanes. Karena dia berkata-kata kasar. Sebenarnya bukan kasar, tapi Yohanes berkata kebenaran. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yohanes Pembaptis juga menegur keras para orang Saduki dan Farisi yang munafik, pura-pura bertobat tapi hati mereka busuk. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, seperti Yehezkiel, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Paulus yang berani melakukan kehendak Allah, maka dengan kuasa kebangkitan Yesus, saudara dan saya juga harus berani menyuarakan suara kenabian ini, saudara, di akhir zaman. Bahwa akhir zaman ini makin banyak orang yang jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan akhir zaman ini kasih akan menjadi semakin dingin. Artinya orang sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Dan mereka seenaknya berbuat dosa. Tugas kita menyuarakan suara kenabian. Menegur, memperingatkan. Jika tidak itu kita lakukan, Tuhan akan tuntut nyawa mereka kepada kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita takut jika kita menegur orang-orang lain, kita akan menjadi musuh. Kita mungkin akan dikhianati, kita akan dijauhi, kita akan disingkirkan, diabaikan. Saudara, kita bukan sendiri. Saudara dan saya tidaklah sendiri. Nabi-nabi zaman dahulu juga pernah dibunuh, dipukul karena menyuarakan suara kenabian. Saudara, Yesus pun sekalipun dia anak Allah, dia pun dipukul dan puncaknya dia disalibkan karena dia menegur dosa-dosa dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tapi apa yang didapat oleh nabi-nabi dan juga Yesus setelah mereka menderita karena melakukan kehendak Allah, mereka sekarang hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paskah membuka mata dan hati kita, yaitu bukan saja saudara dan saya yang selamat, tapi orang-orang berdosa juga harusnya selamat. Karena untuk itulah Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Untuk itulah Yesus bangkit, saudara. Dia hidup supaya orang-orang yang sudah diselamatkan ini merasakan punya iman yang lebih teguh lagi. Karena Allah yang mereka sembah bukan Allah yang mati. Allah yang mereka sembah bukan patung. Allah yang mereka sembah bukan hewan-hewan atau batu-batu, saudara, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah yang mereka sembah, saudara dan saya sembah, yaitu Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah yang dirindukan oleh Allah. Saudara dan saya selamat. Orang lain juga yang berdosa harus selamat. Ayat terakhir, saudara, penutup Amsal 28 ayat 23. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat.
Saudara, ini Amsal yang berkata, jadi orang yang menegur akan lebih disayangi daripada yang menjilat. Jangan takut dibenci orang, jangan takut dicuekin orang karena kita menegur berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia akan lebih disayangi daripada orang yang tidak menegur, yaitu penjilat-penjilat. Saudara, mari lakukan firman Tuhan dengan setia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kita semua dan kita boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Teresia Enawati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, namamu besar Tuhan, namamu besar, namamu ajaib. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah Tuhan sertai. Kami merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Pastor Teresia Enawati Tuhan. Engkau berkati hidupnya, berkati keluarganya, Engkau melindungi dia, bahkan Engkau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami ini, kami rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami. Engkau yang memimpin pemimpin-pemimpin negeri kami ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi di daerah juga. Biarlah Engkau pakai hidup mereka, beri hikmat-Mu supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan biar setiap keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan bagi negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan The Chosen Community Tuhan. Setiap kami yang
ikut beribadah pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu turun di dalam setiap rumah tangga kami. Berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah. Berkat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan
dahsyat kita